Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Amelia dengan NIM 230901500050, Prodi Akuntansi 1 kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil menganalisis kasus dengan judul Membangun Kinerja Optimal di PT Dinamika Nusantara yang akan menjadi tugas akhir perilaku keorganisasian. Nah, pada kasus ini itu terdapat empat poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai identifikasi masalah utama dalam organisasi. Kemudian yang kedua itu adalah ada menghubungkan antara berbagai konsep perilaku organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai solusi yang terintegrasi untuk setiap masalah. Dan yang keempat itu mengenai strategi implementasi solusi dalam bentuk rencana aksi. Baik, langsung saja kita yang pertama itu mengenai identifikasi masalah utama dalam organisasi. Nah, berdasarkan kasus yang diberikan, ada empat masalah utama yang dapat diidentifikasi di PT Dinamika Nusantara menggunakan konsep perilaku organisasi. Yang pertama itu yakni tingkat turnover yang tinggi dan kepuasan kerja yang rendah. Nah, dapat kita lihat bahwa masalahnya itu tingkat turnover karyawan meningkat sebesar 20% dalam 1 tahun, sementara 40% karyawan merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja mereka. Konsep perilaku organisasi yang ada itu yang pertama itu kepuasan kerja dan kedua itu motivasi. Ketika karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka, tingkat motivasi akan menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat turnover. Kemudian masalah yang kedua itu kesulitan dalam kerja tim dan kolaborasi antara generasi. Dapat kita lihat masalah ini itu terdapat perbedaan komunikasi dan cara kerja antara generasi yang menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan dalam tim. Karyawan muda merasa ide mereka sering diabaikan oleh yang lebih senior, sementara karyawan senior merasa karyawan muda ini kurang tanggung jawab. Konsep perilaku organisasi yang ada dalamnya yang pertama itu kerja tim, kemudian komunikasi, dan terakhir itu perbedaan budaya organisasi. Kerjasama yang buruk dan komunikasi yang tidak efektif menciptakan hambatan dalam pencapaian tujuan bersama. Kemudian masalah yang ketiga itu kepemimpinan yang otoriter dan kurangnya dukungan emosional. Dapat kita lihat masalah ini beberapa karyawan merasa gaya manajemen terlalu otoriter dan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan ide-ide baru. Selain itu, manajer tidak cukup mendukung karyawan secara emosional. Nah, konsep perilaku organisasi yang terdapat dalam itu yang pertama itu gaya kepemimpinan, motivasi, dan hubungan manajer karyawan. Kepemimpinan otoriter dapat menurunkan motivasi dan membatasi komunikasi yang terbuka. Dukungan emosional dan pemimpin sangat penting untuk kesejahteraan dan kinerja karyawan. Kemudian masalah yang terakhir itu atau yang keempat itu persepsi yang berbeda antara manajemen karyawan. Dapat kita lihat bahwa masalah manajemen merasa kebijakan mereka ini sudah mendukung karyawan, tetapi karyawan merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ini menciptakan jarak emosional antara manajemen dan karyawan. Konsep perilaku organisasinya itu keterlibatan karyawan dan kepemimpinan partisipatif. Ini terlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan menciptakan rasa tidak memiliki dan rasa rendahnya komitmen terhadap perusahaan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara berbagai konsep perilaku organisasi. Yang pertama itu mengenai komunikasi dan kerja tim. Komunikasi yang buruk antara anggota tim dapat mempengaruhi aktivitas efektivitas kerja tim. Kesalahpahaman antara karyawan muda dan senior memperburuk hubungan kerja tim dan menghambat pencapaian tujuan bersama. Komunikasi yang jelas dan terbuka diperlukan untuk menciptakan kerjasama yang lebih baik dalam tim. Kemudian yang kedua ini adalah ada motivasi dan kepuasan kerja. Karyawan yang tidak merasa dihargai atau kurang dihargai atas kontribusinya cenderung kurang termotivasi dan tidak puas dengan pekerjaan mereka. Program insentif berbasis hasil yang diterapkan manajemen ternyata tidak cukup untuk
meningkatkan motivasi, sementara pengakuan secara pribadi dan pengembangan keterampilan lebih dihargai oleh karyawan. Kemudian yang ketiga itu gaya kepemimpinan dan dukungan emosional. Nah, gaya kepemimpinan otoriter dapat menurunkan motivasi karyawan dan menghambat komunikasi. Dukungan emosional ini cukup dari pemimpin dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis karyawan sehingga mempengaruhi motivasi dan produktivitas. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu persepsi manajemen dan keterlibatan karyawan. Nah, ketika manajemen tidak melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan atau mendengarkan masukan mereka, karyawan merasa teralienasi. Ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada dan menurunkan kepuasan kerja serta komitmen. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai solusi yang terintegrasi untuk setiap masalah. Ini ada 4 juga. Yang pertama ini untuk masalah tingkat turnover dan kepuasan kerja yang rendah. Nah, solusinya itu menerapkan program pengakuan karyawan yang lebih terstruktur seperti penghargaan karyawan bulanan atau program pengembangan karir yang jelas. Nah, pengimplementasiannya ini mengembangkan program pengakuan di setiap departemen dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti pelatihan keterampilan baru yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian dampaknya ini itu karyawan merasa dihargai, yang meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi mereka serta menurunkan tingkat turnover. Kemudian selanjutnya ini untuk masalah kesulitan dalam kerja tim dan kolaborasi antara generasi. Nah, solusi yang dapat diberikan ini menyediakan pelatihan komunikasi antar generasi dan memperkenalkan konsep kerja tim yang lebih inklusif, di mana setiap suara dihargai. Kemudian untuk pengimplementasinya sendiri itu mengadakan workshop komunikasi dan kerja tim yang melibatkan seluruh anggota tim, baik yang muda maupun yang senior, dan membangun mekanisme kolaborasi yang jelas. Kemudian dampaknya itu memperbaiki komunikasi, meningkatkan kolaborasi, dan mengurangi ketegangan antar generasi yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas tim. Kemudian selanjutnya sini untuk masalah kepemimpinan yang otoriter dan kurangnya dukungan emosional. Nah, untuk solusi yang dapat diberikan itu menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, di mana manajer mendengarkan masukan karyawan dan memberikan dukungan emosional. Kemudian untuk pengimplementasiannya itu melakukan pelatihan kepemimpinan yang mengajarkan pemimpin untuk lebih mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan lebih terbuka terhadap ide-ide dari tim. Nah, untuk dampaknya sendiri itu peningkatan motivasi dan keterlibatan karyawan serta terciptanya lingkungan kerja yang lebih terbuka dan suportif. Nah, untuk masalah persepsi yang berbeda antara manajemen dan karyawan, solusi yang dapat diberikan itu mengimplementasikan komunikasi dua arah yang lebih intens, seperti pertemuan rutin antara manajemen dan karyawan untuk mendiskusikan kebijakan dan mendengarkan feedback. Kemudian untuk pengimplementasinya sendiri itu secara menyelenggarakan forum terbuka bulanan antara manajemen dan karyawan untuk mendengarkan aspirasi serta memberikan klarifikasi mengenai kebijakan perusahaan. Dampak dari pengimplementasinya itu meningkatkan keterlibatan karyawan, membangun kepercayaan, dan menciptakan rasa memiliki terhadap perusahaan. Nah, untuk pembahasan terakhir di sini kita akan membahas mengenai strategi implementasi solusi dalam bentuk rencana aksi. Pertama ini untuk jangka pendek 1 sampai 6 bulan. Ini terdapat 4. Yang pertama itu pelatihan komunikasi dan kerja tim untuk semua karyawan dengan fokus pada perbedaan generasi dan peningkatan kolaborasi. Kemudian yang kedua di sini penerapan program pengakuan karyawan. Nah, seperti penghargaan bulanan dan pengakuan langsung oleh manajer. Kemudian yang ketiga ini forum terbuka. Ini untuk meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan. Terus yang keempat itu pelatihan dan kepemimpinan partisipatif. Ya, ini dikhususkan bagi manajer dan pemimpin tim. Kemudian selanjutnya untuk jangka panjang itu 6 sampai 12 bulan. Ini terdapat 3. Yang pertama itu program pengembangan karir yang lebih jelas. Ini termasuk pula untuk pelatihan dan kemajuan profesional.
Kemudian yang ketiga itu evaluasi dan penyesuaian kebijakan pengelolaan kinerja berdasarkan umpan balik karyawan untuk memastikan bahwa penghargaan dan insentif lebih relevan dan memotivasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu peningkatan kebijakan keseimbangan kerja kehidupan. Ini tuh untuk mendukung kesejahteraan karyawan seperti fleksibilitas jam kerja atau program dukungan untuk kesehatan mental. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.